5 orang tewas dan 3 lainnya hilang usai ledakan di Biak Numfor, Papua yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua. Diduga masih ada sisa bom yang berada di sekitar lokasi kejadian. Badai pasir raksasa yang langka disertai angin kencang level 13 melanda kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, dan membuat seluruh area perkotaan gelap gulita. Garda Revolusi Iran menempelkan gambar Trump pada rudal yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik. Halo, selamat petang saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sore hari ini 1 Juni 2026 bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Kita awali Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari peristiwa terkait dengan tidak mau bayar makan usai menyantap makan siang di sebuah coffee shop di Tanah Abang, Jakarta. Seorang warga negara asing ngamuk saat diminta membayar makanannya. You can payment way. No payment. Why? Because I'm building your country. Look at the buildings. Look at the shops. Look at the 5-star luxury that is coming right here. Leave me alone. Seorang warga negara asing tidak mau bayar tagihan biaya uang makan siang di sebuah coffee shop di Jalan Taman Kebon Sirih 2 Tanah Abang, saudara. Saat diminta membayar makanan oleh karyawan coffee shop, WNA tersebut justru mengamuk. Tak ingin terjadi keributan, karyawan tersebut akhirnya membiarkan WNA tersebut pergi tanpa membayar. Menurut karyawan coffee shop, WNA tersebut sempat akan membayar tagihan makanan sebesar Rp94.000 menggunakan kartu kredit. Namun pembayaran tidak berhasil karena kartu kredit miliknya bermasalah. Begitu langsung cabut aja. Terus temen gue bingung dong, kok ini belum bayar tapi udah cabut aja. Akhirnya gue kejar, ternyata dia lebih jauh lagi, jalannya cepet, jauh. Gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo, gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah. Kita beralih ke wilayah Jakarta Timur, saudara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Keramat Jati pada Minggu kemarin. Pelaku sempat menodongkan pistol saat aksinya terpergok korban. Dua pelaku curanmor beraksi menggunakan sepeda motor di Jalan Balai Rakyat Keramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu kemarin. Pelaku sempat memantau situasi sebelum akhirnya mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Saat aksinya diketahui pemilik motor, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Korban sempat berteriak minta tolong, namun kedua pelaku akhirnya mencuri sepeda motor korban menggunakan kunci T. Sholat zuhur sih, terus pas saya lihat ada yang ngeluarin motor saya, terus langsung saya buka aja pintunya, ternyata motor saya mau dibawa kabur sama 2 orang. Pelakunya ngeluarin senjata pistol
Gituin ke saya. Oh, ngarahin ke ibu? Ngarahin ke saya. Dari luar pagar ini? Iya, dari luar pagar. Sempat ditembakkan tidak? Enggak. Hanya ngancam aja pakai? Iya. Ke wilayah Jakarta Selatan, saudara, polisi menangkap perusak kaca spion mobil di Tol Jor, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Siapa yang pepet? Saya udah ngasih lampu sen, Pak. Tolong, perusakan. Keributan pengemudi taksi online dan yang terjadi ini, saudara, berujung pada perusakan kaca spion mobil terjadi di Tol Jor Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mengaku kesal karena tidak diberi jalan oleh korban, pelaku merusak kaca spion korban menggunakan kunci ronda. Pelaku dijerat pasal tindak pidana perusakan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Siapa yang pepet? Saya udah ngasih lampu sen, Pak. Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban dan melakukan pengerusakan. Saudara, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 3 korban hilang akibat ledakan bom di Biak, Numfor, Papua. Tim Jibom Gegana Polda Papua dikerahkan karena diduga masih ada bom di lokasi ledakan. Pencarian 3 korban hilang akibat ledakan bom di Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, Numfor dilanjutkan pada Senin pagi. Pencarian 3 korban hilang melibatkan puluhan personel gabungan TNI Polri, Basarnas, serta masyarakat dan tim penjinak bom Gegana Polda Papua. Tim penjinak bom Gegana Polda Papua melakukan sterilisasi lokasi karena diduga masih ada bom di sekitar lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito bilang, dalam pencarian ini tim SAR gabungan menemukan bagian tubuh yang diduga milik korban hilang. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Biak untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Sementara untuk 5 korban meninggal dunia sudah diidentifikasi dan akan dimakamkan di TPU Sorido, Distrik Biak Kota pada hari ini. Tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Papua akan bertolak ke Biak untuk melakukan sterilisasi sekaligus penanganan TKP karena kita khawatirkan dimungkinkan masih ada barang-barang atau benda-benda yang berbahaya yang dapat membahayakan baik keselamatan anggota di lapangan maupun masyarakat sekitar. Sebelumnya, benda diduga bom sisa Perang Dunia Kedua meledak di Kampung Yenures, Distrik Biak Kota pada Minggu kemarin. Akibat ledakan 5 orang tewas dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sementara 19 orang terluka dan 55 orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sorotan selanjutnya, saudara, militer Israel berhasil merebut situs strategis Kastil Bevrot di Lebanon Selatan. Pendudukan benteng bersejarah berusia 900 tahun ini menandai pergerakan pasukan darat Israel yang semakin jauh menembus wilayah Lebanon melampaui garis batas wilayah di Sungai Litani. Bersamaan dengan itu, saudara, militer Israel juga memperluas zona evakuasi paksa bagi warga sipil di Lebanon Selatan hingga ke bawah Sungai Zahrani. Bendera Israel pun terlihat berkibar di atas benteng peninggalan abad pertengahan yang berada di dekat kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan ini, saudara. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut pencapaian ini sebagai perubahan haluan yang menentukan
dalam ofensif militer mereka terhadap Hizbullah. Kastil ini memiliki nilai simbolis yang kuat, di mana Israel pernah mendudukinya pada Perang Lebanon pertama pada tahun 1982 sebelum akhirnya mundur pada tahun 2000. לילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. Israel, di mana pesawat tempurnya juga menyerang berbagai desa di Lebanon Selatan pada hari Minggu waktu setempat. Satu serangan menghantam lingkungan Al-Bayat di kota Nabatia Selatan, menargetkan gedung apartemen Harp berlantai 12 dan menghancurkannya. Kepulan asap terlihat di beberapa lokasi, sementara itu para medis pun bergegas ke area tersebut dan mencari di antara reruntuhan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban kumulatif dari serangan Israel pada 2 Maret hingga 31 Mei telah mencapai lebih dari 3.400 orang. Israel juga membombardir wilayah Tyre di Lebanon Selatan, saudara. Serangan tersebut menghantam bangunan di dekat rumah sakit Hiram dan melukai 13 staf rumah sakit. Militer Israel mengatakan pasukannya melancarkan serangan di Tyre terhadap lokasi-lokasi yang diklaim sebagai pusat komando Hizbullah. Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendali Israel. Taktik yang sama juga digunakan di jalur Gaza, di mana warga sipil dilarang memasuki zona-zona tertentu berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Kelompok Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan serangan pesawat tanpa awak jenis kamikaze terhadap platform sistem pertahanan udara Iron Dome milik militer Israel. Serangan tersebut dilaporkan menyasar kompleks militer Barak Branit yang terletak di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Waktu dan lokasi serangan tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, saudara, 4 warga Israel terluka dalam serangan pesawat tidak berawak di Israel Utara Minggu waktu setempat. Drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Polisi memastikan salah satu tersangka wedding organizer di Jakarta Timur yang melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin adalah residivis dengan kejahatan pidana serupa. Update penyidikan kasus ini, saudara, hadir usai jeda dengan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, polisi memastikan salah satu tersangka wedding organizer di Jakarta Timur yang melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin adalah residivis dengan kejahatan pidana serupa. Polisi kini masih mendalami dugaan adanya korban lain dalam kasus ini. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus dong. Kita mau tadi bertahan dulu, mau kasih siap dan sebagainya. Itu urusan nggak usah ditanya kita. Kita menuntut tanggung jawab.
kasus pasangan suami istri RM dan ER, pemilik wedding organizer di Jakarta Timur yang telah melakukan penipuan terhadap 58 calon pengantin, masih diusut jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Usai dilakukan pemeriksaan, terungkap pelaku istri berinisial ER adalah residivis dalam kasus penipuan serupa di wilayah Jawa Barat. Polisi bilang motif pelaku diantaranya dengan memutar uang untuk menutupi kegiatan dari pernikahan sebelumnya. ER itu adalah residivis terhadap tindak pidana yang serupa di wilayah Jawa Barat. Uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Usai penangkapan tersangka di wilayah Bandung Barat, polisi langsung mempertemukan dengan para korban. Pelaku yang kerap berkelit tetap didesak para korban untuk bertanggung jawab dan mengganti uang yang sudah dibayarkan kepada wedding organizer tersebut. Para korban berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal agar tidak ada lagi pasangan calon pengantin yang tertipu ketika akan menggelar pesta pernikahan. Polres Jakarta Timur atas kerjasamanya melakukan kewajibannya sebagai institusi yang memang mengayomi masyarakat. Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus penipuan oleh pemilik wedding organizer di Jakarta Timur bermula saat pasangan pengantin di Bekasi gagal menyelenggarakan resepsi karena WO yang mereka pilih tidak membayarkan biaya kepada sejumlah vendor, diantaranya dekorasi dan catering. Atas kerugian yang mencapai 85,5 juta rupiah, Feni Indah Fitria bersama suaminya melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi. Saat ini tercatat, total kerugian akibat dugaan penipuan WO lebih dari 2 miliar 658 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait pengusutan kasus penipuan wedding organizer di Jakarta Timur, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan. Pak Kasat, selamat sore. Kalau Anda tadi menginformasikan dalam tayangan sebelumnya bahwa salah satu pelaku yang merupakan istri ER ini adalah residivis. Untuk kasus sebelumnya ini di tahun berapa dan apakah tersangka ini sudah menjalani hukuman berapa lama saat itu? Ya, betul Mbak, jadi dari pemeriksaan kami, salah satu tersangka dengan inisial ER tersebut merupakan salah satu residivis tindak pidana penipuan juga pada tahun 2021 dan telah menjalani vonis penjara selama 10 bulan di Rutan Sukamiskin, Jawa Barat, Mbak. Saat itu melakukan ataupun sudah menjalani hukuman selama 10 bulan. Lalu untuk terkait dengan pengusutan yang saat ini, yang di Jakarta Timur ini, total apakah ada penambahan jumlah korban, Pak Kasat? Sementara untuk korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan itu sebanyak 4 korban, Mbak. Namun dari pendataan itu ada sekitar 58 orang yang menjadi klien dari catering Marwah Service ini, Mbak. Terkait dengan peran dari kedua tersangka, suami istri, seperti apa pembagian peran dalam melakukan modus kejahatan pidana ini, Pak Kasat? Jadi kedua orang tersangka ini menjalankan bisnis WO ini secara bersama-sama, Mbak, di mana dalam hal ini saudari IR itu berperan sebagai admin yang nantinya mengirimkan paket-paket pernikahan yang ditawarkan kepada para korban, berikut dengan promo-promonya. Sedangkan untuk saudara RM itu yang menerima. Halo, ya Mbak. Ya, silakan. Untuk RM yang menerima? Ya, menerima transferan pembayaran dari korban, Mbak, untuk RM. Artinya ini admin dari akun media sosial wedding organizer tersebut ya? Admin dari WhatsApp, Mbak. Oke. Nah, dari kedua tersangka ini, apakah ada pihak lain yang turut membantu ketika wedding organizer ini menerima pasangan ataupun calon pengantin untuk menggunakan jasanya? Sementara dari hasil pemeriksaan kami, ini dilakukan oleh 2 orang ini, Mbak. Kalau untuk tuntutan hukumannya berapa lama, Pak Kasat?
Terhadap pelaku ini, Mbak, kami sangkakan dengan pasal 492 KUHP dan 486 KUHP terkait dengan penipuan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. 4 tahun ya. Oke, ini kan yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika para korban yang jumlahnya tidak sedikit, hampir 58 orang seperti itu. Apakah para tersangka ini memiliki cukup aset untuk mengganti para kerugian dari para korban? Untuk terkait dengan aset itu nanti mungkin dari penyidikan yang lebih lanjut, Mbak. Karena kalau dari keterangan tersangka yang diberikan kepada kami, saat ini uang tersebut sudah tidak ada, Mbak, sudah habis. Lalu penelusuran apa yang saat ini sedang dilakukan tim penyidik dan apa saja yang ditemukan hingga sore hari ini, Pak Kasat? Ya saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ke depan mungkin kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan penggunaan uang tersebut, Mbak. Kalau tadi disebutkan temuannya adalah sudah tidak ada lagi uang yang mereka pegang. Apakah ada temuan terkait dengan aliran dana? Kemana saja uang ini masuk? Kami nanti akan berkoordinasi dengan perbankan, Mbak, terkait dengan hal tersebut, Mbak. Anda juga tadi menjelaskan bahwa motif dari tersangka ini adalah gali lubang, tutup lubang seperti itu ya. Ini sudah berlangsung Ya, berapa betul, Mbak. lama, Pak Kasat? Jadi dari hasil pemeriksaan kami bahwa WO ini sudah berjalan sejak tahun 2023, Mbak. Cuman yang memang menjadi laporan ini adalah terkait dengan pesta pernikahan yang tadi baru berlangsung pada tanggal 23 Mei tahun 2025. Tapi kalau operasinya wedding ini sejak tahun 2026 maksudnya ya? 2023. Iya, 2026. Kami ulangi. Namun kalau untuk kapan mulanya wedding ini dibuat, yaitu pada tahun 2023, Mbak. Oke. Ada temuan tidak di tahun 2023 ketika pasangan ini membuka wedding organizer kembali, sudah ada korbannya di tahun 2023? Sejauh ini belum ada, Mbak, karena korban yang sudah melapor ke kami ini yaitu adalah korban yang harusnya pernikahannya itu berlangsung pada tanggal 23 Mei tahun 2026 tadi, Mbak. Ketika Anda berkoordinasi mungkin dengan kejahatan yang sebelumnya dilakukan di Jawa Barat, apakah menggunakan modus dan juga motif yang sama, Pak Kasat? Nanti akan kami tindak lanjuti, Pak, masalah itunya, Mbak. Jika kasus ini kan masuk dalam perkara pidana ya, Pak Kasat ya. Namun Iya, dari betul. sisi korban kan ingin menuntut ganti rugi, uangnya untuk kembali secara sepenuhnya. Mekanisme seperti apa setidaknya yang bisa dilakukan agar para korban ini juga bisa terbayarkan kerugiannya? Mungkin secara pidana di dalam KUHP baru tersebut ada yang namanya mekanisme restoratif justice, Mbak, di mana memang kedua belah pihak antara korban dan tersangka tersebut menyepakati bahwa kerugian korban akan dikembalikan. Apabila memang dari tersangka dalam hal ini dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, mungkin nanti akan dibuatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak dapat mengajukan untuk restoratif justice, Mbak, terhadap perkara ini, Mbak. Tapi para tersangka ini punya aset ya, mungkin rumah, gedung, atau apapun itu? Ini yang masih dalam pemeriksaan kami, Mbak. Oke, baik. Terima kasih AKBP Bayu Kurniawan, Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya badai pasir raksasa yang langka disertai angin kencang level 13 melanda kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, hingga membuat seluruh area perkotaan gelap gulita. Lainnya di Kompas Petang, momen kehangatan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri kembali terlihat usai upacara Hari Lahir Pancasila. Keduanya bergandengan tangan dan berjalan bersama meninggalkan ruangan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, badai pasir raksasa yang langka disertai angin kencang level 13 melanda kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, hingga membuat seluruh area perkotaan gelap gulita. Warga merekam video dramatis yang memperlihatkan dinding debu setinggi 50 meter menelan gedung-gedung bertingkat. Jarak pandang langsung turun drastis hingga di bawah 100 meter hanya dalam waktu 2 menit. Angin kencang menumbangkan banyak pohon, merusak mobil yang terparkir, memutus saluran listrik, dan menerbangkan puing-puing bangunan ke jalan raya. Pakar meteorologi menjelaskan badai ini dipicu oleh benturan massa udara dingin dengan massa udara panas, menghasilkan angin sekencang topan, lalu menerbangkan tanah kering dari wilayah Jilin Barat dan Mongolia. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Presiden Prabowo hadir menjadi inspektur upacara. Turut hadir Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh sekadar angka statistik, namun harus menghasilkan kehidupan nyata yang lebih baik bagi rakyat. Generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Usai upacara, momen kehangatan Presiden Prabowo dan Megawati kembali terlihat. Prabowo awalnya tampak berbincang dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Sementara Megawati terlihat berada di belakang Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin. Prabowo kemudian mempersilahkan Megawati, JK, dan Ma'ruf Amin berjalan. Namun Megawati mengajak Prabowo untuk berjalan bersama. Keduanya bergandengan tangan meninggalkan ruangan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq bilang pembahasan rencana penerapan bahasa Prancis dan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah masih dilakukan setelah adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto. Wamendisdakmen menyatakan pembahasan di internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih berjalan lebih lanjut. Kemendagdasmen masih menunggu instruksi lanjutan dari Presiden untuk penerapan bahasa Prancis dan Portugis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Kami sedang membahas itu di internal kementerian. Kami belum bisa bicara lebih banyak mengenai persoalan ini. Nah, tentu Bapak Presiden akan memanggil Pak Menteri, Pak Mendikbudristek, Pak Abdul Muti untuk bagaimana kebijakan hal tersebut bisa ditindaklanjuti secara baik. Pakar Linguistik Universitas 11 Maret Miftah Nugroho menilai jika bahasa Prancis dan Portugis dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah, maka penerapan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurut Miftah, butuh 1 tahun untuk menyiapkan fasilitas lab bahasa, kurikulum, serta tenaga pendidik. Tentu saja ketika keinginan yang baik ini harus kita laksanakan, maka alangkah lebih baik persiapan yang harus kita lakukan itu tidak boleh terburu-buru.
bagi kami dari sisi ahli bahasa mungkin 1 tahun itu sudah cukup untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan guru, bagaimana kesiapan kurikulum, kemudian bagaimana untuk menyiapkan lab-lab bahasa. Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Prabowo menyampaikan instruksi ini ketika bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron saat lawatan ke Paris 28 Mei lalu. Dalam kunjungan ke Paris itu, Prabowo juga menyatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis sangat baik dan perlu meningkatkan kerjasama. Tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Ini bukan kali pertama Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia menerapkan kurikulum bahasa asing. Prabowo juga minta sekolah mengajarkan bahasa Portugis saat bertemu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta 23 Oktober 2025. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Kemampuan bahasa asing jadi bekal kuat untuk mampu bersaing di tingkat global. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan para pengajar hingga infrastruktur untuk mengajarkan bahasa asing siap dan merata di seluruh sekolah Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ribuan warga Iran berkumpul di lapangan revolusi kota Teheran untuk memperingati 90 hari pecahnya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Media Iran menayangkan rekaman baru yang menunjukkan kapal-kapal mulai melintasi Selat Hormuz. Lantas apakah negosiasi Iran dan AS bakal menemui titik temu? Informasi selengkapnya dan pembahasannya kami hadirkan selepas jeda. Saya Yasir Neniama melanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Garda Revolusi Iran menempelkan gambar Donald Trump pada rudal yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik. Rudal yang diluncurkan Iran ini, Saudara, sebagai serangan balasan ke pangkalan udara militer Amerika Serikat. Serangan masif ini merupakan respons langsung atas tindakan jet tempur Amerika Serikat yang sebelumnya menghancurkan menara telekomunikasi penting di Pulau Sirik, Provinsi Hormozgan. Di salah satu rudal, IRGC menempelkan foto Presiden Donald Trump dengan tulisan "Sampai orang Amerika terakhir pergi". IRGC memperingatkan kepada Gedung Putih bahwa setiap aksi militer lanjutan dari Amerika Serikat akan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan.
Sementara itu, saudara, ribuan orang berkumpul di lapangan Revolusi Kota Teheran untuk memperingati 90 hari pecahnya Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Rekaman yang dirilis Fiori ini menampilkan para demonstran mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah. Mereka kemudian meneriakkan slogan-slogan yang mengecam Amerika Serikat dan Israel. Dalam aksi tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran memamerkan kapal serang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. صورت گرفت به ایران تصور این بود که رژیم سیاسی ایران و رژیم اجتماعی ایران در کمتر از چند روز فرو میپاشه، اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مقتدرتر، هم مردم ایران منسجمتر. این نشون میده که محاسباتی که دشمنان ایران داشتن در اتفاقاتی که میتونه در ایران بیفته مبتنی بر تحلیل‌های خطا و غلط بوده، تحلیل‌هایی که اونها رو به یک جنگ خانمانسوز کشید. Televisi Iran menayangkan rekaman baru yang menunjukkan kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap. Rekaman ini, saudara, menunjukkan 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah kapal cepat melintas di dekatnya. Sebelumnya, saudara, Korps Garda Revolusi Iran mengatakan ada 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan juga kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sirine peringatan serangan udara berbunyi di seluruh wilayah Kuwait saat sistem pertahanan udara mencegat rudal dan juga drone yang terdeteksi. Warga Kuwait pun dihimbau untuk mematuhi instruksi keamanan dan keselamatan yang dirilis oleh otoritas terkait. Otoritas Kuwait belum merilis detail soal dugaan asal atau sumber serangan rudal dan juga drone tersebut. Belum ada laporan langsung tentang korban jiwa atau kerusakan akibat serangan-serangan itu. Sebelumnya, saudara, operasi maritim blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz melumpuhkan kapal kargo yang dicurigai sebagai pasukan Amerika akan menuju ke pelabuhan Iran di Teluk Oman. Amerika pun mengklaim sebelum melumpuhkan kapal tersebut telah mengeluarkan peringatan bahwa kapal berbendera Gambia itu melanggar blokade Amerika Serikat. Melalui laman resmi Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM merilis bahwa pasukan AS melumpuhkan kapal yang tidak patuh di Teluk Oman untuk mencegah pelanggaran blokade. CENTCOM mengamati kapal MV Lion Star melintasi perairan internasional menuju ke pelabuhan Iran di Teluk Oman dan mengeluarkan lebih dari 20 peringatan. Pesawat AS melumpuhkan kapal pada 29 Mei dengan menembakkan rudal ke ruang mesin kapal. Sementara itu, saudara, Greenland kembali menjadi perhatian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat proses kesepakatan damai dengan Iran tengah berlangsung. Melalui akun Truth Social miliknya, Trump mengunggah gambar yang memperlihatkan sosoknya tengah melihat kawasan pegunungan di Greenland dengan keterangan "Hello Greenland". Donald Trump kerap kali menunjukkan ketertarikannya untuk mendapatkan Greenland. Meski demikian, penduduk setempat dan juga sekutu Eropa bersikeras jika wilayah tersebut tidak untuk dijual.
Saudara, militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran di Lebanon Selatan. Israel juga telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendali Israel. Apakah tindakan Israel itu bakal berdampak pada perundingan damai Amerika Serikat dan juga Iran yang tengah berlangsung? Karena Iran sendiri memang mensyaratkan agar kesepakatan damai ini termasuk mencakup penghentian perang di Lebanon. Kami membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mas Nostalgiawan Wahyudi, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yaser. Saya ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan melihatnya apa sebenarnya serangan yang terus dilakukan? Memang selama ini kita melihat bahwa Israel terus membombardir wilayah Lebanon Selatan. Tapi sekarang sudah ada yellow line, begitu, garis kuning yang ditetapkan. Menurut Anda, apa yang mendorong Israel untuk ingin banget menguasai Lebanon Selatan? Ya, kita harus melihat dulu ya, sebetulnya national interest Israel itu sendiri, itu merupakan salah satu yang mendasari dari foreign policy yang dibuat oleh Israel dan juga tentang infrastruktur militer yang dibangun sekarang. Jadi bagaimana dengan dalih menggunakan keamanan internal dan dia ingin membuat sebuah wilayah yang kira-kira nanti tidak dapat diserang oleh luar, termasuk di sini Hizbullah. Jadi dia menggunakan wilayah itu untuk national interest yang sebetulnya ingin menguasai wilayah-wilayah Lebanon. Kita tahu bagaimana dataran tinggi Golan ya sudah dikuasai oleh Israel, dan juga Sinai juga itu sudah sekarang ditata sedemikian rupa oleh militer dari Mesir dan juga berjaga-jaga penuh. Jangan-jangan nanti Sinai juga direbut, dan itu tidak mengherankan kalau kita merujuk pada peta Israel Raya yang merupakan national interest Israel. Sebetulnya perebutan wilayah di Lebanon Selatan itu merupakan salah satu agenda yang memang ingin pada suatu saat nanti, mumpung kita mengetahui bahwa fokus dunia saat ini tersita dengan adanya perang dari Iran dan juga Amerika Serikat, sehingga dunia sekarang sedikit terabaikan dengan adanya kerusuhan di Gaza ya, penindasan dan juga politik apartheid yang dilakukan oleh Israel di Gaza, dan juga penguasaan wilayah sebetulnya kalau kita katakan sebagai invasi ya, invasi yang dilakukan Israel yang ada di selatan Lebanon. Dan ini yang cukup mengkhawatirkan kita. Dan itu mengapa selama ini bisa saya katakan itu duri dalam daging, dalam arti kalau saya melihat ya, di antara perdamaian yang mungkin sekarang sedang dibicarakan antara Iran dan Amerika Serikat, dengan adanya Israel tidak ikut dalam perundingan perdamaian, negosiasi perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat, dan ini yang menyebabkan Israel lebih leluasa. Dan ketika negosiasi ini berhenti dan kembali pada perang, itu sangat dikhawatirkan nanti adanya kembali perhatian dunia terhadap Gaza dan juga invasi yang dilakukan Israel di selatan Lebanon. Dan ini yang cermati. Oke, jadi menurut Anda memang yang dilakukan oleh Israel saat ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ingin menguasai Lebanon Selatan, dan nampaknya tidak peduli dengan negosiasi yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Saya ke Mbak Cempaka, melihatnya apa? Apa sebenarnya yang ada di strategi apa yang sebenarnya ada di Netanyahu di Israel ini? Karena kalau kita lihat Amerika Serikat dan juga Iran saat ini kan juga sedang melakukan negosiasi, penggodokan negosiasi itu, dan salah satu syarat yang disampaikan oleh Iran adalah penghentian total serangan Israel di Lebanon. Iya betul Mas. Jadi memang karena kita tahu Mas Yaser bahwa salah satu syarat yang diminta adalah terkait dengan tidak hanya di Lebanon tapi juga di beberapa front yang ada di Timur Tengah begitu. Tapi kita tahu juga bahwa memang Hizbullah sendiri memiliki kedekatan begitu ya sejak perang sebelum bahkan perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel ini terjadi begitu Mas. Saya melihatnya bagaimana bahwa saat ini meskipun terjadi ceasefire dan gencatan senjata bahkan negosiasi antara juga Lebanon dan juga Lebanon dan Amerika Serikat dan juga bersama Israel saat ini, tetapi dampak dari perang atau serangan yang dilakukan Israel di Lebanon saat ini itu tagihannya ke Iran juga begitu. Kita lihat bagaimana setiap roket yang ditembakkan oleh
Israel dan dibalas oleh Hezbollah, ini membuat biaya politik, diplomatik, dan ekonomi nantinya yang menjerat Iran dan Amerika Serikat ini juga semakin besar. Dan bahkan mungkin pintu yang kita mungkin dengar dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bahwa saat ini negosiasi sudah hampir 95%, mungkin bisa menurun kepercayaannya, karena dalam konteks ini perang yang terjadi antara Hezbollah dan Israel sendiri masih terjadi, dan bahkan Israel juga menggunakan, Zionis Israel menggunakan tindakan-tindakan yang bahkan juga menekan dari hukum humaniter internasional sendiri, Mas. Oke, sehingga dampaknya ke Iran ini akan seperti apa? Karena kalau kita lihat selama ini kan strategi Iran ini kan merespon setiap serangan. Kalau bisa dikatakan sekutunya lah, Hizbullah ini diserang terus-menerus oleh Israel, langkah apa yang menurut Anda nanti akan diambil oleh Iran? Saat ini tentu yang diinginkan oleh, kita lihat ada 2 step yang memang disampaikan oleh Iran saat ini, yaitu yang pertama adalah membuka Selat Hormuz terlebih dahulu. Konteks dari perdamaian yang sifatnya regional tadi, termasuk dengan di Lebanon, di Hezbollah yang melibatkan Hezbollah juga, ini memang disengajakan ditaruh di periode yang kedua atau tahapan yang kedua bersama dengan diskusi tentang uranium misalnya. Nah, dalam konteks ini kita lihat ada yang kita sebut dengan parallel track. Jadi track yang sifatnya dipisahkan antara Amerika Serikat memisahkan bahwa diskusi tentang Hezbollah tidak bisa serta-merta dijadikan satu paket dalam konteks perdamaian dengan negosiasi dengan Iran, begitu, Mas. Oke, kalau dari Mas Wawan sendiri melihatnya seperti apa jika kita kaitkan dengan Amerika Serikat saat ini? Karena kalau kita lihat selama ini kan Israel nampaknya dalam tanda kutip tidak mau mendengar betul apa yang menjadi arahan dari Amerika Serikat ketika negosiasi yang tengah disampaikan atau tengah berlangsung dengan Iran. Mas Wawan? Ya, begini Mas. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya perang ini merupakan perang 3 negara ya. Jadi Amerika dengan Israel dan melawan Iran ya. Jadi dari awal ketika negosiasi itu dibuat di Oman, dan yang kedua di Pakistan, kita melihat bahwa yang duduk untuk bernegosiasi hanya 2 negara. Jadi sejak awal memang Israel didesain untuk menarik diri dari negosiasi damai ini. Dan bahkan kita tahu ketika wakil presiden Amerika Serikat melakukan negosiasi di Pakistan dan Netanyahu melakukan panggilan langsung di tengah-tengah negosiasi itu, kita sudah mengetahui bahwa target dari Israel memang tidak memungkinkan adanya negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, dan itu sesuatu yang ingin ditiadakan oleh Israel. Jadi memang untuk saat ini ya saya melihat bahwa dari kesempatan seperti itu memang dari awal saya mengatakan bahwa model negosiasi ini sangat rapuh. Karena apa? Israel bisa menjadi duri dalam daging Amerika Serikat negosiasi ini. Dan ya, terutama Amerika Serikat. Dan keinginan Amerika Serikat untuk sedikit menegasikan ya, tidak melibatkan Netanyahu dalam beberapa perundingan terakhir, itu mengatakan bahwa memang dalam kondisi saat ini baik Trump ataupun Iran dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Baik dalam krisis energi ataupun ekonomi. Sehingga mereka meskipun tarik ulur, saya katakan memang ada constraints ya. Kemarin ada negosiasi, tetapi di ujung negosiasi langsung Amerika melakukan penyerangan. Jadi bagaimana tarik ulur itu memang strategi Amerika untuk mendominasi pembicaraan. Dan ini yang cukup mengkhawatirkan. Di tengah pembicaraan itu muncul dan menunjukkan sinyal-sinyal positif, disitulah Israel bekerja lebih keras ya. Dengan kata lain, Mas Wawan, bisa kita baca sebenarnya Trump saat ini sudah tidak bisa lagi memegang dalam tanda kutip atau mengendalikan Netanyahu. Kalau saya lihat ini merupakan dua jalur diplomasi yang berbeda ya. Jadi Israel mempunyai target national interest sendiri yang melihat bahwa negosiasi itu sesuatu yang lain yang di luar sebetulnya mungkin secondary target ya. Jadi dia ingin bagaimana perang ini ketegangan ini tetap berlangsung, tapi di sisi lain Israel memang mempunyai dalam masa-masa tertentu mumpung terjadi konflik antara Amerika dengan Iran dan perhatian dunia tidak terfokus pada Lebanon, itu membuat border itu bukan tanahnya ya Israel, tetapi mengambil dari tanah border perdamaian itu tanah dari Lebanon, sehingga itu memudahkan penguasaan ataupun akuisisi invasi yang dilakukan Israel. Dan saya tidak yakin bahwa setelah adanya Yellow Line ya, tanah dari selatan Lebanon diambil oleh Israel, itu akan memudahkan penduduk dari Lebanon untuk kembali
Dan itu yang terjadi di Gaza. Bagaimana setelah adanya invasi di Gaza, itu sangat susah akan wilayah Gaza akan kembali seperti semula, dan Israel tentu akan membuat sebuah benteng sehingga nanti pendudukan itu lebih mudah dan tidak dan memberikan akses yang sangat limit bagi masyarakat Palestina, warga Palestina untuk kembali pada wilayah Gaza. Hal-hal serupa itu terjadi, Mas. Jadi pola-pola itu memang di Israel. Dengan kata lain bahwa Israel sendiri betul-betul memanfaatkan momen perang Iran dengan Amerika Serikat ini untuk terus menguasai wilayah Lebanon Selatan. Ya, kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihatnya tadi ada dua perspektif ataupun dua tanggapan yang disampaikan oleh Mas Wawan. Kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihat sebenarnya Israel ini sendiri apa yang ingin ditunjukkan dari serangan ini? Karena kalau kita lihat salah satu hal yang dikhawatirkan Israel terhadap Iran adalah soal nuklirnya. Betul, Mas. Karena kalau kita lihat, Mas Yasser, salah satu statement yang disampaikan oleh Arabci misalnya di beberapa hari yang lalu terkait dengan 2 poin utama yang diajukan untuk sebagai dimasukkan ke dalam agreement saat ini yang sedang digodok bersama Amerika Serikat adalah terkait klausul perlindungan terhadap Hezbollah untuk dimasukkan secara direktif langsung di MOU yang akan dibuat di Islamabad, dalam konteks Islamabad MOU memorandum ini. Yang kedua adalah terkait dengan resolusi dengan Lebanon. Jadi ada 2 track, Mas, di sini yang terkait dengan khususnya terkait dengan Israel sendiri terhadap Lebanon maupun Hezbollah. Jadi dia membuat 2 klausul yang berbeda. Yang pertama adalah terkait perlindungan Hezbollah, dan yang kedua adalah resolusi terhadap Lebanon, yang memang sudah terlebih dahulu lebih mudah diselesaikan dibanding terkait dengan Hezbollah. Karena kita lihat juga, Mas, malah saat ini yang dilakukan balasan dari Hezbollah terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel misalnya adalah justru muncul senjata-senjata jenis baru. Misalnya fiber drone. Dalam konteks ini sebuah senjata yang belum pernah dipakai sebelumnya begitu oleh Hizbullah sendiri. Nah, dalam konteks ini saya melihat antara tarik-menarik yang dilakukan oleh Iran sendiri untuk memasukkan klausul terkait Hezbollah dan juga Lebanon ini sebenarnya bentuk dari dilema juga, Mas. Karena dalam konteks ini ketika ditekankan, ketika di-pressure untuk dalam satu sisi Hezbollah adalah front atau partner yang sangat dekat dengan Iran, di sisi lain jika terus-menerus ditekan dalam konteks ini terhadap Amerika Serikat untuk memenuhi poin ini, maka bisa jadi malah kesepakatan yang tadi sudah 95% bisa malah semuanya crumble atau malah tidak disepakati kembali, mentah kembali, begitu Mas Yasser, saya lihat. Sehingga pertanyaan selanjutnya dengan bisa dikatakan kedua belah pihak ini sama-sama punya posisi tawar yang kuat begitu. Dengan kondisi saat ini kira-kira mana yang akhirnya menurunkan egonya? Oke lah dengan beberapa perjanjian sehingga akhirnya perundingan ini bisa terlaksana. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung bersama kami Mbak Cempaka dan juga Mas Nostalgiawan untuk diskusi kita pada petang ini. Saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, sebenarnya kalau kita lihat kita masih menunggu ya sebenarnya apa respon dari Iran terkait dengan Israel yang terus menyerang, membombardir Hizbullah. Tapi kalau dari kacamata Anda sebenarnya selama ini Iran sendiri membantu Hizbullah itu dalam bentuk apa? Bisa termasuk dalam membantu stok persenjataan Hizbullah? Betul, Mas. Jadi memang kita lihat membantu bahkan persenjataan kita membandingkan antara persenjataan yang dimiliki oleh militer Lebanon dengan yang dimiliki oleh Hezbollah sendiri itu sebenarnya lebih besar yang dimiliki oleh dan lebih modern yang dimiliki oleh Hezbollah begitu. Dalam konteks lain misalnya kepemilikan yang lebih besar sebenarnya hanya dalam bentuk tank misalnya. Hanya tank dalam konteks tank saja, di mana kepemilikan militer Lebanon lebih besar dibandingkan Hezbollah. Sedangkan di sisi lain dalam konteks drone misalnya, misil balistik dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih banyak dimiliki dan disupport tentunya oleh Iran begitu terhadap Hezbollah begitu. Bahkan ada pandangan saya yang melihat bahwa senjata-senjata yang saat ini saya tadi sampaikan ada beberapa senjata baru yang sebenarnya belum pernah dipakai Hezbollah dan saat ini dipakai, bisa jadi sebenarnya Iran juga sudah memiliki teknologi tersebut begitu, tetapi belum dipakai juga oleh Iran. Nah, ini sebenarnya analisis yang bisa muncul ketika kita melihat apa yang dilakukan atau terjadi di Hezbollah dan Lebanon sebenarnya memiliki
keterkaitan yang sangat erat dengan apa yang nantinya akan terjadi oleh yang diputuskan oleh Iran terhadap negosiasinya. Nah, ini Dan yang menarik untuk kita analisa, Mbak Fauzia. Jadi menurut Anda nanti langkah yang diambil oleh Iran, kalau jika kita berbicara bahwa Israel menyerang Hizbullah ini akan berdampak ke Iran, tentu ada dua. Pertama yaitu akan melakukan serangan militer terhadap Israel ataupun sekutunya Amerika Serikat, atau mundur dari negosiasi untuk mengancam Amerika Serikat. Kita nggak bisa negosiasi lagi nih. Ya, kita harus lihat juga Mas, kenapa misalnya pertanyaannya, kenapa kok Iran begitu ya mendorong adanya negosiasi yang memasukkan Hezbollah. Dan di sisi lain kita juga tanya kenapa kok Israel selalu nagging atau merusak negosiasi ketika ini sudah hampir sepakat begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran sendiri. Dan tidak hanya saat ini tapi juga di beberapa waktu di tahun yang lalu begitu. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama saya lihat adalah terkait dengan jika tercapai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat, maka perlindungan Amerika Serikat terhadap operasi militer yang akan dilakukan Israel di masa depan, baik terhadap Lebanon maupun terhadap Gaza dan di tempat lain, tentu akan minim begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ketika ada nuclear deal yang tentu saja saat ini sedang dinegosiasikan begitu, ini dinegosiasikan dan mencapai kesepakatan, tentu akan menjadi menghilangkan legitimasi pretext war yang seringkali dilakukan oleh Israel terhadap serangan yang dilakukan terhadap Iran yang sudah terjadi tahun ini, terjadi pula di Juni tahun 2025 lalu, yang ketika serangannya selalu berkata tentang nuklir atau menjadikan legitimasi kepemilikan nuklir yang dimiliki oleh Iran sebagai legitimasi serangan. Sehingga akhirnya Israel sendiri tetap ingin bahwa sebenarnya negosiasi ini tidak terlaksana begitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi, bahwa Amerika Serikat sendiri melihatnya bahwa Israel ini seperti duri dalam daging. Nah, menurut Mas Wawan sendiri, apa yang nantinya akan dilangkah strategi apa yang diambil oleh Donald Trump? Karena kalau kita lihat saat ini kan desakan dari politik dalam negeri juga semakin menguat, biaya perang membengkak. Kemudian satu lagi nih, Israel yang nampaknya sudah sulit untuk dikendalikan. Ya, begini Mas Yasir. Jadi memang ada dua national interest yang ingin dicapai oleh Israel ya. Yang pertama, dia ingin program nuklir dari Iran itu berhenti sehingga dia merupakan negara yang aman di kawasan. Sehingga kita melihat bahwa Israel memandang bahwa nuklir Iran merupakan satu-satunya ancaman yang cukup berarti ya dibanding dengan kapasitas militer dari negara-negara Teluk di sana. Yang kedua, memang dia mempunyai agenda untuk melakukan perluasan wilayah yang dia katakan bahwa target kita lihat ya, bahwa kemarin itu kita mengetahui bahwa Trump tiba-tiba memasukkan syarat baru, yaitu normalisasi hubungan negara-negara Teluk dengan Israel. Jadi saya kira mungkin relasinya tidak setajam itu ya. Jadi kerangka apapun pembicaraan yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran itu memang masih dalam koridor yang dibicarakan dengan Israel. Jadi memasukkan syarat itu merupakan salah satu tekanan yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap Trump, saya kira. Dan kedua tujuan tadi, penguasaan wilayah dan juga penghilangan nuklir yang di Iran, itu merupakan dua langkah yang memang ingin di-split ya, bagaimana nanti itu dilakukan oleh Amerika, dengan di sisi lain dia mencapai nasional interestnya sendiri. Dan ini yang dikembangkan sebetulnya. Bagaimana ke depan mungkin perang atau serangan nuklir itu, serangan rudal balistik itu tidak terjadi, tetapi suspensi ketegangan konflik itu terasa panjang, itu yang diinginkan Israel. Kemungkinan ke depan misalnya yang jadi prioritas Iran adalah pembukaan Selat Hormuz, karena di sana juga Iran bergantung dengan perdagangan yang ada di Selat Hormuz, dan juga negara-negara dunia, terutama rekanan dari Amerika yang berada di Asia Pasifik itu sekitar 80% tergantung dengan perdagangan ataupun lintas energi Selat Hormuz, dan itu akan menjadi prioritas pertama. Sedangkan misalnya itu nanti perdamaian itu terjadi, nanti konflik yang ada di Israel di Lebanon, ketika itu tidak dilakukan, maka pressure yang kedua kemungkinan Amerika saya kira tidak akan membela Iran pada titik ini, tetap akan membela Israel dalam tanda kutip ya. Sehingga satu tujuan yaitu pembukaan Selat Hormuz tercapai, tapi tujuan lain dari politik Israel, saya kira Israel tidak akan mundur untuk melakukan penyerangan terhadap Lebanon ataupun negara-negara dengan apapun. Dan setelah ini mungkin Suriah yang paling dekat.
dengan konflik dengan dataran tinggi Golan, dan saya kira maintaining konflik yang dilakukan Israel itu tetap berjalan, sehingga pada sisi lain mungkin dari perang Iran dan Amerika Serikat itu akan sedikit mereda, tetapi ketegangan itu tetap terjadi karena kita melihat bahwa tidak ada trust sama sekali dalam negosiasi yang terjadi pada saat ini antara Amerika dengan Iran. Nah, karena kalau kita lihat sekarang itu kan Iran sendiri kan sudah mulai bisa dikatakan melonggarkan ya aturan di Selat Hormuz. Ada beberapa kapal yang sudah bisa melintas nih. Nah, dengan kondisi seperti ini, Iran bisa, kalau kita lihat kan Iran selama ini menjadikan Selat Hormuz ini sebagai kartu asnya begitu. Apakah akan digunakannya lagi untuk mengancam Israel melalui Amerika Serikat? Tentu. Jadi ke depan Iran sangat tahu ya, dan kita tidak boleh lupa bahwa Iran itu akan berperilaku sangat rasionalis dengan foreign policy-nya, dan dia mempunyai national interest, dan dia sangat menyadari betul bahwa Selat Hormuz merupakan satu-satunya non militer yang bisa dipegang dan mempengaruhi secara diplomatik, dan bahkan bisa mendikte negara-negara seluruh dunia termasuk Amerika tidak bisa berkutik. Namun pada sisi lain ya, Iran sangat cerdik. Jadi dia memberikan akses yang prioritas ya, yang khusus untuk kita dan Rusia untuk bisa melewati itu, di mana Iran mendompleng dari penjualan perdagangan atau penjualan energi melalui kapal-kapal yang diakses oleh Rusia dan Cina, saya kira, dan itu juga tidak serta-merta bisa disekat oleh Amerika karena akan memperhitungkan dampak diplomatik ke depan antara Amerika dengan Cina dan juga Rusia. Dan ini yang mungkin akan dipegang. Jadi kalau saya melihat memang pembicaraan ini memang mengarah ke sana, tetapi suspensi akan tampak. Bahkan ketika mungkin perdamaian akan titik temu dari negosiasi itu mungkin akan tercapai, namun akan selalu ada kejutan, saya kira. Itu Dan kejutan terjadi pada itu kemungkinan besar kemungkinan besar akan hadir ataupun datang dari Israel begitu ya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Wawan, tadi kan Israel sebenarnya kan ada 2 poin, yaitu nuklir Iran terhenti dan juga perluasan wilayah Lebanon. Kalau Israel sendiri terus ngotot ingin mendapatkan 2 hal tersebut, menurut Mbak Cempaka sendiri kira-kira siapa yang bisa menghentikan kemauan dari Israel ini, di saat kita lihat Amerika Serikat sendiri juga tidak mau mengunci Israel banget. Iya, saat ini yang kita lihat Mas, sebenarnya tadi kita bicara tentang Selat Hormuz tadi disampaikan oleh Mas Wawan. Nah, menurut saya Selat Hormuz sendiri juga ada batasan untuk terus diperas gitu ya sebagai titik critical point, karena kalau kita lihat salah satu diskusi yang sempat muncul adalah menggunakan Bab el Mandeb misalnya. Nah, yang dilakukan oleh Israel saat ini adalah mengeksploitasi Somaliland misalnya. Somaliland ini berada di tempat yang juga kritis dan bisa menguasai teritori dari Bab el Mandeb begitu. Yang dimana saat ini juga kita tahu dari Iran sendiri memiliki front di Yaman begitu ya, yang dikuasai oleh Houthi misalnya, yang Houthi juga menyatakan bahwa dia saat ini memiliki bersama dengan partner gitu ya, dengan Iran sendiri. Nah, dalam konteks ini saya lihat bahwa Israel sendiri juga menggunakan berbagai cara, yaitu salah satu yang juga dikontrakan dan dilawan oleh banyak negara Arab adalah pengakuan atas Somaliland misalnya, yang kemerdekaan Somaliland, dan bagaimana Somaliland juga saat ini digunakan sebagai alat jika nantinya perang bereskalasi dan memaksa tidak lagi bisa menggunakan kartu Selat Hormuz dan harus menggunakan kartu Bab el Mandeb begitu. Dan saat ini Israel pun sudah mempersiapkan kartu untuk melawan penguasaan Bab el Mandeb, di mana menggunakan Somaliland itu sendiri, Mas. Oke, ini yang masih kita cermati bagaimana langkah yang diambil oleh masing-masing negara. Kalau dari Mas Wawan sendiri melihat, saya membahasakannya ini sepertinya ini bukan garis linear begitu, tapi ini saling berhubungan seperti benang kusut begitu. Nah, kalau kita ingin merelai benang khusus ini, kira-kira siapa yang harus mengambil peran terlebih dahulu di antara ketiga negara ini? Ya, jadi begini ya, untuk kalau kita harus mencermati antara 3 negara ya, Israel, Iran dan juga Amerika Serikat. Untuk saat ini national interest Israel memang sangat tidak menghiraukan apa yang dinamakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan bahkan sekarang di PBB sendiri sudah memberikan red label ya kepada Israel sebagai negara yang cukup ditekan ya. Bahkan setuju bahwa Netanyahu juga menjadi salah satu pemimpin yang memang telah mencederai hak asasi manusia ya, dia melakukan genosida dan segala macam. Dan dari ini saya kira kita harus memisahkan itu. Jadi kemungkinan antara perang
antara Israel dan Amerika kemungkinan bisa disuspend, dalam arti memang ada keterdesakan di seluruh dunia untuk membuka kembali Selat Hormuz, dan itu mungkin akan bisa dicapai, itu titik yang bisa dicapai. Sedangkan untuk perang Israel dengan Lebanon itu merupakan sesuatu yang lain, memang dari awal sengaja ingin ditarik bahwa Israel memang tidak ingin melakukan masuk dalam langkah-langkah negosiasi sejak Oman, Pakistan ataupun di Qatar. Itu menandakan bahwa serangan Israel terhadap Lebanon merupakan sesuatu yang lain, target nasional interest yang memang ingin dicapai dan tidak ingin dinegosiasikan, dan itu merupakan salah satu yang strategi dari Israel untuk lepas dari kekangan misalnya negosiasi. Seandainya Israel ikut dalam negosiasi di Oman, terus negosiasi di Pakistan ataupun di Qatar, maka dia akan terbelenggu dan akan ditekan oleh seluruh dunia. Dan untuk melakukan penekanan saya kira tidak mudah. Bagaimana Israel menutup mata terhadap pendudukan yang sampai saat ini dilakukan di West Bank ya, dan juga bagaimana krisis kemanusiaan yang masih berlangsung saat ini di Gaza, dan juga ini yang masih kita nantikan ya, Mas Wawan. Kita masih menantikan sebenarnya eskalasi apa yang terjadi, dan juga sebenarnya langkah-langkah strategi militer apa yang dilakukan baik Iran, Amerika Serikat, Israel maupun Iran. Terima kasih Mas Nostalgiawan dan juga Mbak Cempaka Timur telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasir. Terima kasih Mas Yasir. Dan usai jeda saudara, Kompas Petang masih punya informasi soal Timnas Indonesia yang gelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada sore ini saudara. Latihan digelar jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Saudara, Timnas Indonesia gelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta sore ini. Latihan ini digelar jelang laga FIFA Matchday yang menghadapi Oman dan juga Mozambik. Usai umumkan 23 pemain untuk pertandingan FIFA Matchday, Timnas Indonesia pun menggelar latihan di Stadion Madia Jakarta pada Senin sore. Latihan ini diikuti seluruh pemain yang dipilih, termasuk para pemain diaspora yang secara bergelombang mulai bergabung sejak akhir pekan kemarin, saudara. Pada skuad yang dirilis, pelatih Timnas John Hartman juga menempati janji untuk membawa beberapa pemain yang dipersiapkan untuk Piala AFF di dalam skuad FIFA Matchday ini. Di antaranya ada Muhammad Ferrari dan juga ada Raihan Hanan. Kita pantau seperti apa sih ini latihan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday. Saya ajak Anda saudara bergabung dengan jurnalis Kompas TV Angga Nuriski dan juga juru kamera Ricky Sultana dari Stadion Madia Jakarta. Angga, bagaimana perkembangan latihan Timnas petang ini? Dan siapa saja yang ikut dalam latihan ini, Angga? Ya, Yasir dan juga saudara, saat ini Timnas Indonesia proyeksi FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik tengah melakukan latihan di Stadion Madia Jakarta. Tadi saya pantau bis Timnas ini datang sekitar pukul 5 sore dan awak media diperkenankan untuk meliput pada pukul 5:15. Nah, kalau dilihat dari 23 nama yang dipanggil oleh pelatih Timnas John Hartman, memang tidak ada nama Jay-Z dan Mes Hilgers karena memang kedua pemain ini berhalangan untuk hadir. Nah, sebagai ganti pelatih Timnas John Hartman memilih beberapa pemain yang memang dipersiapkan untuk menjadi alternatif pengganti keduanya, seperti misalnya Muhammad Ferrari begitu. Lalu juga kita bisa menyaksikan lagi Marcelino Ferdinand untuk kembali merumput begitu ya di pemusatan latihan kali ini. Memang sebelumnya pada tanggal 26 Mei hingga 30 Mei itu Timnas Indonesia berisikan 44 pemain. Di antaranya adalah pemain yang diproyeksikan untuk Piala AFF 2026, di mana pemain-pemain ini berasal dari kompetisi domestik. Nah, John Hartman sendiri menepati janjinya dengan beberapa pemain dipromosikan untuk menghadapi laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik pada tanggal 5 dan 9 Juni begitu. Nah, kami juga masih akan menunggu penjelasan dari pelatih Timnas John Hartman terkait pemilihan pemain ini ketika nanti selesai latihan begitu ya, Sir, yang memang menarik sekali karena di dalam skuad ini juga disertakan Matthew Baker yang memang sebelumnya bermain di Timnas U19, padahal dia juga harusnya ada di Timnas U19 yang akan bertanding di Medan begitu. Nanti kami akan pertanyakan juga
terkait keputusan ini, begitu ya, Sir? Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti strategi, termasuk kita nantikan ya strategi apa yang dilakukan oleh John Hartman dalam laga FIFA Matchday ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Angga Nuriski dan juga juru kamera Ricky Sultan atas informasinya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Militer Israel berhasil merebut situs strategis Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pendudukan benteng bersejarah berusia 900 tahun ini menandai pergerakan pasukan darat Israel yang semakin jauh menembus wilayah Lebanon melampaui garis batas awal di Sungai Litani. Bersama dengan itu, saudara, militer Israel juga memperluas zona evakuasi paksa bagi warga sipil di Lebanon Selatan hingga ke bawah Sungai Zahrani. Bendera Israel terlihat berkibar di atas benteng peninggalan abad pertengahan yang berada di dekat kota Nabatiyah, Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pencapaian ini sebagai perubahan haluan yang menentukan dalam ofensif militer mereka terhadap Hizbullah. Kastil Beaufort memiliki nilai simbolis yang kuat. Israel pernah mendudukinya pada Perang Lebanon pertama tahun 1982 sebelum akhirnya mundur di tahun 2000. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan juga saya Cynthia Rompa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.